bersyukur Tuhan untuk hari ini boleh ada, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dan kami boleh menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh berkumpul di tengah-tengah situasi yang mungkin juga di antara kami ada yang merasa situasi ini cukup baik maupun tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Kami anak-anak-Mu ada di dalam penyertaan-Mu senantiasa. Kami berdoa untuk firman yang mau kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kita semua boleh berkumpul kembali pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Saya mau mengucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada tim ibadah yang mempersiapkan dengan baik ya. Sehingga kita bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Bisa bernyanyi dengan baik. Saya merinding Bapak Ibu waktu dengar Bapak Ibu semua itu bernyanyi ya. Semua lagu bisa dinyanyikan dengan sungguh dari hati, suaranya terdengar. Dan saya percaya setiap kita juga rindu untuk senantiasa menyembah Tuhan, bukan cuma di gereja, tetapi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan seri eksposisi Injil Yohanes yang sudah kita bawa mungkin setahun ya. Kita sudah tiba di penghujung Injil Yohanes, sekarang kita masuk di pasal 20 yang akan kita bahas hari ini 19 sampai 23, 4 ayat saja. Dengan tema damai sejahtera dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa. Kita mau baca ayatnya terlebih dahulu, Bapak Ibu kalau terlalu kecil bisa buka Alkitabnya masing-masing ya. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Saya minta Bapak Ibu sekalian boleh menyimak dengan baik hari ini firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu kondisi pada malam hari itu di suatu tempat di Yerusalem, di sebuah ruangan ada orang yang berdesak-desakan. Setidaknya ada 11 orang Bapak Ibu. Mereka menutup pintunya, bukan sekedar ditutup tetapi dikunci, dipalang. Dijaga ketat dari dalam. Setiap ada derap langkah dari luar yang mereka dengarkan, jantung mereka itu berhenti sejenak. Siapa mereka? Mereka ini murid-murid Yesus. Mereka bukan penjahat, mereka bukan orang yang lari dari hukuman. Tetapi mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu, 3 hari sebelumnya, mereka baru saja menyaksikan guru mereka, Tuhan mereka, dieksekusi, disalib di depan umum. Jadi wajar. Kalau di pikiran mereka cuma satu Bapak Ibu. Pikiran mereka adalah giliran saya kapan? Giliran saya mati kapan? Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya bertanya, pernahkah kita itu berada di dalam situasi dan kondisi seperti yang dialami murid-murid pada waktu itu? Kita takut, kita cemas, kita memilih untuk di dalam ruangan saja. Kita gak mau keluar.
Kita pilih kunci rapat-rapat karena dunia di luar terasa begitu mengancam. Sehingga saya nyaman di posisi sekarang, udah begini aja. Walaupun ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin dari sebagian kita Bapak Ibu, pintu yang terkunci itu bentuknya macam-macam. Ada yang berupa kecemasan soal masa depan bagaimana. Ketika segala sesuatu makin mahal, penghasilan kita tetap aja, bahkan menurun. Buat yang lain mungkin luka Bapak Ibu. Luka yang belum sembuh. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita bisa menyaksikan orang memperlakukan orang lain dengan tidak adil tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin yang lebih dalam dan jauh lebih pribadi. Pernikahan kita yang tidak baik-baik saja, relasi orang tua anak yang tidak baik-baik saja, atau kesehatan kita. Yang tadinya kita baik-baik saja, tiba-tiba dapat satu diagnosa dokter bahwa kita mengalami sakit yang enggak sepele, sakit yang parah. Bapak Ibu Saudara, kita semua itu pernah tahu rasanya duduk di tempat seperti murid-murid itu duduk. Kita pilih mengunci pintu dari dalam. Dan ke ruangan seperti itulah Yesus datang Bapak Ibu di ayat 19. Bukan ketika suasananya sudah aman, bukan ketika masalahnya sudah beres, bukan ketika takutnya sudah reda. Tetapi di tengah-tengah kondisi ketakutan Tuhan Yesus datang. Dan hari ini kita mau belajar tiga kebenaran mengenai apa itu damai sejahtera Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa damai sejahtera itu adalah sebuah pengumuman, sebuah deklarasi. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini secara cepat aja ya. Ayat ini kedengarannya biasa saja gitu loh. Karena Yesus muncul dan berdiri dan bilang damai sejahtera bagi kamu titik, terus lanjut ke ayat berikutnya. Tetapi Bapak Ibu coba kita berhenti sebentar. Dari banyak hal yang mungkin Yesus bisa katakan, kenapa dia pilih sapaan ini? Mungkin juga dia bisa sampaikan Bapak Ibu, apakah kalian baik-baik saja? Mungkin juga Yesus kita bisa pikirkan sampaikan, sorry ya kalian sudah menunggu lama. Sebenarnya waktu saya mati saya melakukan ini dan itu yang biasa kita ikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli ya. Turun ke dalam kerajaan maut dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus gak jelasin panjang lebar soal itu. Ketika dia datang di tengah kondisi ketakutan dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sekilas kita baca sebagai kalimat yang menenangkan. Ketika situasi sulit ada jagoannya datang. Dia bilang tenang aku ada di sini. Tidak salah, tetapi itu kalau kita pahami damai sejahtera bagi kamu hanya sekedar kalimat menenangkan, kita kehilangan kedalaman maknanya Bapak Ibu. Kata yang dipakai, kata yang dipakai tentang damai sejahtera itu membawakan gema kata yang sering kita pakai Bapak Ibu. Eirene di dalam perjanjian baru dan menggemakan kata yang sering kita ucapkan di dalam perjanjian lama yaitu shalom. Shalom di dalam perjanjian lama muncul ratusan kali. Secara umum dipakai sebagai kalimat untuk menyapa, sapaan. Tetapi menarik Bapak Ibu, ada beberapa bagian Alkitab di Ulangan dan di Yosua. Shalom itu justru dipakai di dalam konteks perang Bapak Ibu. Ketika kedua pihak sedang berseteru, kemudian ingin damai maka membuat persepakatan namanya shalom. Artinya itu bukan sekedar basa-basi shalom itu. Bukan sekedar sapaan tetapi pernyataan bahwa permusuhan resmi diakhiri. Sudah selesai, sudah tuntas. Bagaimana dengan gambaran di perjanjian baru? Setidaknya saya angkat 3 bagian dari surat Paulus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang 10 Paulus itu menulis dengan cukup terus terang. Bahwa kita itu diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus ketika kita masih seteru. Seteru itu apa Bapak Ibu? Seteru itu bukan sekedar agak jauh, bukan sekedar kurang akrab. Seteru itu musuh, bertentangan. Di Kolose 1 dia tulis begini Paulus. Kita itu dulu memusuhinya di dalam hati dan pikiran. Bahkan di Efesus juga lebih nyata lagi. Bahwa tembok pemisah yaitu perseteruan Allah dan manusia itu dirubuhkan melalui karya Kristus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu gambaran perang yang tadi kita pakai itu sebenarnya secara nyata dan secara eksplisit
berbicara juga soal damai yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, perang apa sih? Perang antara manusia dengan Allah. Tetapi tunggu dulu, jangan salah paham bahwa perang ini seperti perang antara negara A, negara B gitu ya. Dua negara yang berselisih paham karena masing-masing punya kepentingan. Enggak, kalau di sini konteksnya Bapak Ibu, manusialah yang jadi pihak yang bermusuhan. Manusia yang memilih memusuhi Allah. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menjadi pihak yang bersalah terhadap manusia. Dan yang lebih menakjubkannya lagi adalah manusia mungkin gak sih Bapak Ibu lawan Allah? Enggak mungkin menang juga. Enggak mungkin menang, apakah manusia menyerah? Enggak. Manusia tetap aja begitu. Dan Allah lah sendiri yang pada akhirnya mengambil langkah pertama. Roma 5 ayat 10. Dia memperdamaikan kita ketika kita itu masih jadi seteru Bapak Ibu. Itulah salib. Itulah Injil, itulah berita damai yang dibawa oleh Kristus di tengah-tengah mereka yang sedang ketakutan. Bukan Allah yang menyerah, bukan manusia yang menang, tetapi anak Allah sendiri yang menanggung seluruh ganjaran permusuhan di atas dirinya sendiri Bapak Ibu. Bahkan di dalam Efesus 2 pasal 14, Kristus itu bukan sekedar membawa damai, Paulus bilang. Tapi Kristuslah sang damai itu sendiri. Dialah damai sejahtera kita, bukan bawa hadiah dari luar tetapi dirinya yang dibawa. Mari kita tangkap urutannya Bapak Ibu ya. Jadi suatu peperangan sudah dimenangkan. 3 hari kemudian, di hari Minggu pertama pada malam itu, di ruangan yang pintunya terkunci, dia datang lagi. Dia umumin hasilnya langsung kepada orang-orang yang masih hidup di dalam mentalitas perangnya belum usai nih. Masih hidup di dalam ketakutan. Saya teringat Bapak Ibu di 5-6 tahun terakhir ya, peristiwa pandemi itu begitu mengerikan gitu ya, mengkhawatirkan. Semua orang ada di rumah dengan pintu yang terkunci. Kabar yang simpang siur, jantung yang berdebar-debar setiap kali dengar bunyi ambulan lewat. Kita menunggu kabar pasti kapan ya berakhirnya. Ketika gerejanya tutup kita pikir 2 bulan dulu. Tapi ternyata berbulan bahkan bertahun-tahun. Bersyukurnya kita itu hidup di zaman yang informasi itu cepat kita terima. Jadi kita itu dapat informasi kita bisa lihat dan cepat untuk kita dapatkan. Bayangkan begini Bapak Ibu. Di tengah masa pandemi tetapi informasi terbatas. Sehingga ada satu pengumuman bahwa entah dari pemerintah atau dari Satgas ya, kondisinya sudah aman, benar-benar sudah aman. Tapi beritanya belum sampai kepada kita. Beritanya belum sampai kepada kita karena kita terbatas untuk memperoleh informasi. Kita masih di rumah, kita masih was-was, kita masih ngintip-ngintip di balik tirai. Setiap kali ada dengar suara. Tetapi bukan karena keadaannya belum aman Bapak Ibu. Keadaannya sudah aman tetapi kita belum dapat tuh infonya Bapak Ibu. Nah ini persis seperti yang dialami murid-murid di ruangan itu. Perangnya sudah beres antara Allah dan manusia, sudah selesai di atas kayu salib di Golgota. 3 hari sebelumnya. Tetapi mereka itu masih hidup di dalam mentalitas ini belum beres, ini belum aman nih. Masih bersembunyi, masih gemetar. Sampai Kristus sendiri datang di tengah-tengah mereka mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu, di dalam kebenaran yang pertama ini, apa sih keterkaitannya bahwa damai sejahtera itu sebagai statement, sebagai pengumuman, sebagai deklarasi, shalom itu buat kita hari ini. Jadi Bapak Ibu begini, kabar shalom dari Kristus berbeda dari sekedar nasihat untuk positive thinking. Dari sekedar coba lebih tenang, coba lebih rileks. Kenapa? Karena damai yang Kristus bawa bukan sesuatu yang perlu kita, saya dan Bapak Ibu Saudara itu usahakan untuk bisa terasa. Tidak perlu. Karena itu adalah sebuah kenyataan, itu adalah sebuah fakta yang sudah terjadi Bapak Ibu. Yang dibutuhkan cuma satu, yang dibutuhkan adalah percaya pada fakta itu. Kalau dunia saat ini menawarkan kita untuk bisa tenang, untuk bisa memperoleh damai dengan cara apa? Atur nafas kalian. Atur nafasnya. Tarik nafas pelan, buang 10 detik, terus tahan lagi. Atau udah jangan pikir macam-macam. Jangan pikir yang buruk-buruk. Udah positive thinking aja kita. Hidup lebih santai.
Bapak Ibu perhatikan ya, semua nasihat-nasihat itu ujungnya puter-puternya adalah di dalam cara kita sendiri untuk mengelola perasaan kita. Tetapi Injil menawarkan sesuatu yang lebih kokoh, yaitu sebuah status. Bahwa kita itu dikasih status bukan lagi seteru, melainkan anak melalui damai sejahtera itu. Terlepas apapun perasaan dan kondisi kita hari ini. Entah kita dalam kondisi baik atau dalam kondisi buruk. Status baru yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya, Bapak Ibu. Itulah sesungguhnya makna dari statement damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke kebenaran yang berikutnya, bolehkah saya bertanya, selama ini Bapak Ibu, damai yang kita cari atau yang Bapak Ibu Saudara cari itu seperti apa? Apakah semacam teknik untuk mengendalikan diri, untuk menenangkan diri setiap kali cemas atau ketakutan itu datang? Kita coba cari solusi dengan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi masalah yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir dan tidak damai. Atau kita benar-benar percaya satu fakta yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Bahwa kita ini loh sudah didamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi seteru, kita itu anak Allah. Kalau damai Bapak Ibu, kalau damai itu cuma soal perasaan, maka wajar damai yang kita pahami itu naik turun kondisinya. Karena tergantung perasaan. Tenang hari ini, besok bisa cemas lagi. Aman hari ini, besok bisa khawatir lagi. Tetapi kalau damai yang kita pahami adalah sebuah status, suatu hubungan yang dipulihkan, maka itu menjadi fondasi kita Bapak Ibu. Kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, kita tertanam di dalam pemahaman itu. Apapun yang terjadi di luar itu tidak mengganggu yang di dalam. Kebenaran yang pertama bahwa damai sejahtera adalah sebuah deklarasi, sebuah pengumuman. Kemudian kebenaran yang kedua, damai sejahtera adalah sebuah pembuktian. Melalui apa? Melalui tangan yang berlubang, melalui lambung yang bekas ditusuk. Ayat 20. Sesudah berkata demikian, berkata damai sejahtera bagi kamu, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Bapak Ibu, kita pikir posisi murid-murid pada waktu itu ya. Mereka baru saja dapat pengumuman yang besar. Damai sejahtera bagi kamu. Tapi gimana caranya percaya? Ini benar Yesus gak ya? Karena di teks lain, di Injil lain, di Lukas 24 itu dicatat mereka itu ragu Bapak Ibu. Mereka pikir ini hantu, ini roh. Bagaimana mereka yakin bahwa ini beneran Yesus loh, bukan sekedar suara, bukan sekedar bayangan dari kerinduan akan gurunya. Tetapi ini benar-benar Yesus. Jadi Yesus kasih bukti. Buktinya adalah tangan yang berlubang, lambung yang berlubang. Bekas paku dan bekas tombak. Dan menarik Bapak Ibu, yang punya bekas di lambung itu cuma Yesus. Kenapa? Karena tidak ada pernah orang lain ditikam tombak Romawi ketika dia sudah wafat. Cuma Yesus yang punya luka itu. Lukanya tidak bisa dipalsukan. Tubuh yang berdiri di depan mereka ketika Tuhan Yesus tunjukkan bukti itu adalah tubuh yang sama. Yang tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota 3 hari sebelumnya. Sekarang tubuh itu sudah bangkit dan berdiri di hadapan mereka. Inilah Yesus yang bangkit. Dan penting untuk kita renungkan Bapak Ibu. Begini, kebangkitan Kristus itu tidak menghapus riwayat penderitaannya. Tetap ada bekas penderitaannya itu. Tubuh kemuliaannya yang sudah menaklukkan maut itu tetap membawa bekas luka itu. Dan kemenangan yang dicapai itu bukan berpura-pura tidak pernah menderita. Tetapi justru dia pernah menderita, dia pernah mati. Dan kemenangan, kebangkitan dibangun di atas salib itu. Saya bersyukur sekali tadi kita semua bisa nyanyi lagu nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Itu lagu yang sangat dalam maknanya. The Old Rugged Cross. Jadi kayu salib yang tua, yang kasar. Disitulah Tuhan Yesus disalib.
Maka kita harus, di chorusnya ya dikatakan, kita harus mengingat salibnya sampai kita itu meninggalkan semua yang fana. Yang di kepala kita cuma ada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, siapa yang udah nonton Odyssey di sini? Oh, udah ya. Nggak apa-apa ya, yang udah nonton Odyssey ya. Saya mau bahas Odyssey sedikit ya. Saya belum nonton, tapi pernah baca kisahnya. Itu sebuah novel klasik, karya sastra klasik, karya Homer, Bapak Ibu. Jadi Odyssey ini zamannya perang Troya itu ya. Dia mau pulang, tapi gimana caranya tidak disetujui sampai dia akhirnya puter sampai 20 tahun. Semenjak dia pergi perang 10 tahun, pulang jalan 10 tahun. Sampai di negerinya dia. Waktu dia pulang, negerinya ya dalam kondisi tidak baik-baik saja karena kehilangan kepemimpinan toh. Jadi dia balik menyamar Bapak Ibu, supaya nggak dikenalin. Nah, hampir semua orang di istana kena tipu Bapak Ibu, kecuali satu orang yang nggak kena tipu, yaitu pengasuhnya yang namanya Eurykleia. Jadi ada seorang pengasuh, saat itu dia basuh kakinya tamu asing ini. Dia basuh kakinya terus dia kepegang Bapak Ibu, di betisnya ada bekas luka. Yang mana bekas luka itu dia tahu ini bekas lukanya Odysseus itu. Yang pernah dulu dalam berburu babi hutan waktu muda. Ini lukanya dia. Seketika itu juga sang pengasuh itu tahu ini tuannya yang sudah lama pulang. Bukan dari baju, bukan dari muka. Muka udah ditinggal 20 tahun bisa berubah Bapak Ibu. Tetapi dari bekas luka dikenali. Dari bekas luka itu bukti yang tidak terbantahkan. Mirip-mirip beda Bapak Ibu ya. Mirip-mirip beda dengan apa yang sudah kita bahas melalui Tuhan Yesus yang menunjukkan bekas luka itu. Kenapa? Karena kalau Odysseus ini berusaha menyembunyikan jati dirinya tapi ditemukan melalui luka, Tuhan Yesus secara nyata terang-terangan bahwa ini aku yang mati dan bangkit, ini lukanya Tuhan Yesus tunjukin. Kalau Odysseus bilang dia itu pernah selamat daripada maut dalam perburuan itu sehingga ada bekas luka, Tuhan Yesus justru mati dan juga bangkit. Dia menaklukkan maut, dia mengalahkan maut. Justru disitulah kemuliaan Kristus lebih besar Bapak Ibu. Melalui bekas luka Tuhan Yesus dikenali dan memperkenalkan dirinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bukti ini penting? Kenapa bekas lobang di tangan dan di lambung itu penting buat kita? Bahkan sampai hari ini, setelah 2000 sekian tahun. Kenapa masih relate sama kita? Kenapa masih relevan sama kita? Karena Bapak Ibu, bekas luka itulah yang menjadi dasar iman kita. Kita tidak percaya kepada Kristus yang jauh dari pengalaman penderitaan. Kita tidak percaya kepada Kristus yang bicaranya damai padahal dia sendiri tidak pernah menderita. Enggak. Kita percaya kepada Kristus yang benar-benar sudah menanggung secara nyata. Jasmani, mental, rohani itu menderita paling berat. Dan luka itu tidak dihapus melainkan dibawa serta ke dalam tubuh kemuliaannya. Penulis Ibrani bilang, sebab imam besar Kristus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tahu rasanya menderita. Dia merasakan kelemahan kita. Kristus yang kita percaya bukan Kristus yang gak paham menderita Bapak Ibu. Dia paham, dia sudah mengalami dan buktinya adalah lobang di tangan, di kaki dan di lambung. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita datang kepada Kristus membawa luka kita, membawa kecewa kita, membawa ketakutan kita, entah kita yang pernah dikhianati, kita pernah ditipu, Tuhan Yesus pernah mengalami itu, bahkan oleh muridnya sendiri. Kita yang pernah dipermalukan, Tuhan Yesus di atas kayu salib telanjang Bapak Ibu. Kita sendiri yang saat ini sedang takut, sedang cemas, sedang khawatir akan masa depan kita.
Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, kegentaran yang sama di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Kita itu tidak sedang datang kepada orang yang jauh daripada penderitaan, asing dengan penderitaan. Sehingga ketika Yesus bilang, datanglah kepadaku, itu bukan janji kosong. Damai sejahtera yang dia tawarkan adalah sepenuhnya nyata, asli, penyerahan dirinya Bapak Ibu. Bukan sekedar omong-omong saja, bukan sekedar janji kosong dari orang yang tidak pernah menanggung apapun. Itulah pentingnya kita memahami damai sejahtera itu dibuktikan melalui Yesus yang mati. Yang ketiga Bapak Ibu, kebenaran yang ketiga, setelah kita tahu statementnya, kita dibuktikan, yang ketiga kita diutus. Ayat 21. Sekali lagi dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Salamnya diulang tetapi disambung kepada pengutusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa damai itu bukan cuma buat kita sendiri. Damai itu untuk dibagikan, untuk diteruskan. Damai bukan membuat kita untuk betah di ruangan, di zona aman kita itu. Tapi kita diminta keluar dari pintu itu untuk meneruskan berita itu. Diutus untuk apa Bapak Ibu? Diutus untuk ayat 23 yang menjadi petunjuk hidup baru kita. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Waduh, kedengarannya berat banget Bapak Ibu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita lihat bentuk kalimatnya itu bentuk kalimat pasif Bapak Ibu. Saya nggak jelasin teknis. Saya langsung kepada intinya saja. Maju satu, boleh? Macet ya. Diutus untuk apa? Diutus untuk ayat 23 itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya begini. Dosanya itu diampuni. Ini kalimat pasif, diampuni oleh siapa? Sudah jelas, oleh Allah melalui karya Kristus. Yang mengampuni tetap Allah sendiri. Jadi kita itu bukan hakim Bapak Ibu. Di kalimatnya seakan-akan kalau kita baca, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, dosanya tetap ada. Bukan, kita bukan sebagai hakim, tetapi kita itu saksi, pembawa kabar. Kita sudah terima pengumumannya, kemudian itu dibuktikan bahwa oh ya benar ini. Sekarang kita diminta teruskan beritanya. Jadi yang bersaksi pada akhirnya siapa? Roh itu sendiri melalui kesaksian kita untuk menginsafkan dunia. Ini kita bahas beberapa bulan yang lalu di Yohanes 16. Bahwa roh penghibur yang dijanjikan itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Secara sederhana Bapak Ibu, Anda dan saya itu diutus menjadi pembawa damai. Bukan yang pegang kunci, orang ini masuk surga apa enggak. Itu tidak relevan buat kita ya Pak. Kita pembawa kabarnya. Dan tugas yang berat ini Tuhan tuh nggak tinggalin kita sendiri, tapi Tuhan kasih kita modal. Modalnya apa? Ayat 22. Ayat 22, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Diutus, tugasnya adalah berat, tapi Tuhan Yesus modalin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita itu menyampaikan kabar Injil tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ketika kita takut mengabarkan Injil nanti ditolak gimana? Itu gak relevan tuh Bapak Ibu. Karena hasilnya itu bukan urusan kita. Hasilnya itu urusan Tuhan. Yang kita urus adalah menyampaikan message-nya, pesannya. Makanya ketika disampaikan, jikalau disampaikan pesannya itu dosamu diampuni. Kalau dia terima, kalau enggak ya dia tetap di dalam dosanya Bapak Ibu. Secara ringkas begini. Boleh dibantu? Nah ini dia ya. Tuhan kasih kita damai. Kemudian kita diutus untuk menjadi pembawa damai. Tetapi kita diutus dengan modal. Dikasih modal yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus untuk setiap kita. Bapak Ibu kemarin nah ini baru terjadi gempa ya Bapak Ibu ya. Di Malang ada yang kerasa gak sih ya? Jadi ini kayaknya pagi-pagi subuh gitu tuh. Waktu kita semua lagi doa pagi. Di wilayah timur, Lombok, Bali terasa. Di wilayah Sumbawa itu terasa ya. Ada
Gempa, ternyata gempanya cukup besar ya Bapak Ibu ya. Yang per hari ini yang meninggal itu 47 orang dan masih terus bertambah. Rumah rusak banyak sekali. Dan kita perlu doakan Bapak Ibu ya, untuk penanganannya dan apa yang bisa kita bantu ke sana kita perlu bertindak gitu ya. Kira-kira ini 2026, kira-kira 26 tahunan yang lalu, tahun 99 atau 2000 berarti Bapak Ibu. Di Sulawesi Tengah itu pernah ada gempa yang sama, dahsyat juga, besar juga. Di Kabupaten Banggai, di Luwuk, Sulawesi Tengah. Terjadi gempa besar, saya dan keluarga pada waktu itu di sana. Tapi bukan ketika gempanya. Beberapa saat setelah itu kami ada di sana. Dan kami itu masih bisa merasakan gempa-gempa susulan Bapak Ibu. Dan pertama kalinya itu saya kelas 5 SD, kelas 6 SD. Saya merasakan gempa itu pertama kalinya ya di sana itu Bapak Ibu. Lagi mau tidur malam, tiba-tiba kok kasurnya goyang-goyang. Bukan cuma kasur, saya pikir saya yang udah ngantuk. Enggak, satu barang goyang-goyang semua lemari. Akhirnya semua panik keluar rumah. Nah semua orang kumpul di depan semua Bapak Ibu, nggak ada yang berani masuk. Tapi biasanya nanti setelah kumpul, gempanya sudah mereda, ada satu petugas atau orang dewasa atau kepala rumah tangga. Biasanya untuk masuk, memastikan aman gak untuk ditinggali? Ini baik gak? Ya sudah kalau ini baik dinilai, ayo masuk. Dia ini bukan yang memastikan gedungnya kuat atau enggak. Yang memastikan gedungnya kuat atau enggak kan pemborongnya toh yang waktu bangunan ini. Tapi dia lihat untuk setelah gempa ini, oh iya ini masih oke kok bisa masuk. Jadi dia kasih berita, ayo yang di luar udah boleh masuk. Nah kalau yang di luar percaya ya masuk tinggal. Kalau yang gak percaya ya mereka tetap stay di luar dong. Nah itu persis tuh Bapak Ibu, posisi kita saat ini. Kita itu bukan yang menciptakan keamanannya, tapi kita kasih beritanya. Karena yang menyelesaikannya itu sudah dilakukan oleh Kristus. Melalui kematian, melalui kebangkitannya. Kita dipanggil untuk mengabarkannya Bapak Ibu. Mengabarkannya kepada siapa berita ini? Kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Mereka yang cemas di rumah tangganya, mereka yang bergumul di dalam pekerjaannya. Mereka yang gak percaya sama orang lain. Kita kasih berita ini bahwa damai sejahtera Kristus itu cukup bagi mereka. Dan menuntun mereka keluar. Menyampaikan kabar itu. Ya Bapak Ibu, saya stop di sini khotbahnya ya, secara pemaparannya. Saya itu selalu bergumul Bapak Ibu. Ketika mempersiapkan khotbah itu, lebih bergumul kepada gimana penggalian atau pemahaman teks Alkitab ini bisa nyampe kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita itu dipaparkan informasi demi informasi, tetapi kita juga gak nangkep terus apa, buat saya itu apa, gitu loh. Keterkaitannya dengan hidup saya apa, relevansinya dengan hidup saya apa. Kalau aku tahu damai sejahtera itu deklarasi, kalau aku tahu damai sejahtera itu sudah dibuktikan, kalau aku sudah tahu damai sejahtera itu harus dibagikan, terus apa gitu loh, terus gimana? Di dalam pergumulan itu mempersiapkan khotbah hari ini belum fix sampai hari kedua, 2 hari yang lalu. Dan tiba-tiba ya Tuhan dengan caranya sendiri kirim orang untuk telepon saya. Nah, jadi 2 hari yang lalu saya terima telepon dari seorang ibu. Beliau ini janda Bapak Ibu ya. Bicara sampai kepada satu poin di mana dia menceritakan kisah hidupnya. Bahwa kisah hidupnya itu pernah ada di kondisi titik nadir. Titik terendah di dalam kehidupannya. Jadi ceritanya begini. Beliau ini punya toko kecil ya cuma seberapa petak dan itu pun numpang di ruko orang. Tokonya juga dibayarnya bukan tahunan, tokonya bayar bulan demi bulan. Nah, singkat cerita, tokonya jalan tetapi zaman itu kan berubah Bapak Ibu. Zaman berubah tidak bisa update dengan teknologi, akhirnya kalah bersaing dengan pemain-pemain besar. Dan juga online sudah mulai merebak. Jadi penjualan online itu banyak sekali. Dan kemudian masyarakatnya juga udah semakin fasih dengan belanja secara online. Udah mulai percaya. Akhirnya kolaps lah toko ibu janda ini.
Modal semakin kurang, nggak ada modal, akhirnya puter pakai kartu kredit. Kartu kredit ambil supaya bisa beli barang, belanja barang untuk dijual kembali. Tetapi tetap nggak nolong Bapak Ibu. Kenapa? Karena kuantitas beli barangnya nggak bisa banyak. Sehingga nggak bisa bersaing secara harga sama pemain-pemain besar. Udah dipikirin caranya, aduh sampai akhirnya kolaps, turun, sampai akhirnya punya utang. Udah nggak bisa bayar. Ada utang, kemudian sama toko juga utang. Berbulan-bulan gak dibayar sampai akhirnya pemilik toko udah gak kasih buka lagi. Udah gak boleh buka, barang ditahan dulu di sini. Gak boleh buka sampai utangnya kamu bayar. Utang bulanan toko itu. Nah, ibu ini cerita Bapak Ibu, itu kondisi tidak mudah. Kondisi sulit sekali. Tekanan semakin berat ketika pemilik toko itu akhirnya datang Bapak Ibu. Datang ke rumah, di rumah itu waktu itu ada anak-anaknya. Tagih, kamu itu janji-janji tok gitu ya. Kamu rajin pelayanan, kamu ini kapan mau bayar? Wah itu kondisi benar-benar tidak mudah bagi ibu ini. Dan ibu ini pikir ada satu jalan keluar. Jalan keluarnya dia punya rumah Bapak Ibu. Rumahnya memang masih proses cicilan, masih KPR. Tapi bisa lah di take over. Kalau ada pembeli take over, ada sisa duit berapa bayar utang, udahlah lunas. Tuhan mintalah 50 juta aja. Minta 50 juta aja Tuhan biar bisa bayarin ini itu dan beres. Udah saya mati hidupnya gampang nanti. Mau ngekos kayak mau apa, mau makannya cuma sederhana juga enggak apa-apa. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Jawabnya enggak gitu ya. Jadi dia pikir dengan segala caranya dia, akhirnya dia suruh anaknya. Karena anaknya mungkin punya koneksi dengan orang-orang. Mungkinlah dia bisa itu tawarin ke teman-temannya untuk beli rumah ini. Dibawa tuh kopi sertifikatnya dan lain-lainnya. Mau gak take over kredit? Yang terjadi apa Bapak Ibu? Rumahnya dibeli? Enggak. Yang terjadi adalah justru relasinya. Relasi anaknya dengan yang ditawarin menjadi lebih renggang. Gitu ya. Karena uang gak ada teman-temanan gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya gimana? Ya sudah, singkat cerita, ibu ini cerita dijalani aja terus. Berpegang dan berharap sama Tuhan. Apakah tiba-tiba lunas semua? Enggak. Karena ya pada akhirnya perjalanan waktu Bapak Ibu. Ada saudara bantu, anak-anaknya udah mulai punya income, udah bisa nolong, tutupin sana sini. Sampai semuanya akhirnya lunas. Tidak ada tanggungan lagi. Dan Bapak Ibu, sambil terharu dan berkaca-kaca, beliau itu sampai berkata begini, sampai detik ini Tuhan masih kasih saya tinggal di rumah ini. Gak jadi dijual, gak dibiarkan terlantar. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, Ibu janda ini mama saya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Begini, kita hidup itu di dalam status yang sudah didamaikan dengan Allah. Untuk menjadi pembawa damai. Kalau kita berkata, aduh saya sendiri masih punya pergumulan lah. Saya sendiri belum beres lah, terlalu berat, saya gak sanggup. Benar, Bapak Ibu benar bahwa kita itu gak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Betul, tapi justru itu intinya. Roh yang sama yang dihembuskan kepada murid-murid, itu juga roh yang sama yang kita terima hari ini. Allah Roh Kudus yang mengutus kita Bapak Ibu. Ada satu lagu lama yang sering kita nyanyikan momennya itu ketika Paskah. Sebab dia hidup, lanjutnya apa? Ada hari esok. Bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Because he lives. I can face tomorrow. Bukan cuma sekedar ada hari esok itu. Tetapi I can face tomorrow. Karena Kristus hidup, kita mampu menjalani hari depan. Kita mampu untuk menghadapi hari esok. Bukan karena kita sudah cukup kuat. Bukan karena masa depan kita sudah cukup terjamin, sudah cukup jelas. Tetapi semata-mata karena Kristus itu hidup, dia bangkit Bapak Ibu. Itulah dasarnya.
Kita berpegang bukan pada optimisme yang kosong, kita berpegang bukan pada omon-omon saja Bapak Ibu. Melainkan kita itu percaya sama Kristus. Kita juga gak percaya sama diri kita sendiri Bapak Ibu, apa yang kita usahakan sendiri. Tetapi kebenaran yang berakar pada satu fakta yang udah kita lihat, buktinya di poin yang kedua, kebenaran yang kedua. Tubuh kebangkitannya, luka, dia benar-benar menang atas maut. Dan dia telah mendamaikan kita dengan Allah. Itulah dasar kita menjadi pembawa damai saudara. Bukan karena kita hebat. Karena dia hidup. Dan itu cukup, kita gak perlu yang lain. Saya mau ajak setiap kita nyanyi satu lagu ya Bapak Ibu. Lagu kedua ya, minta tolong ya. Lagu yang kedua, kita ingat lagi lagu ini. Lagu yang baik Bapak Ibu. Boleh ditampilkan liriknya ya, lagu kedua ya. Sama-sama kita mau nyanyi Bapak Ibu lagu ini yang mengingatkan kita kembali di atas salib yang hina itulah pengorbanannya buat setiap kita. Itu cukup bagi setiap kita Bapak Ibu sehingga kita punya damai sejahtera. Gak usah khawatir dengan apapun. Kalau kita sudah pegang Kristus. Singer boleh bantu saya. Atas bukit jauh, salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Bait yang kedua. Salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku mulia suci. Karena domba Allah yang tinggalkan sorga, mati atasnya di Kalvari. Aku kasih terus salibnya, sampai meninggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Refren, akan ku kasihi, akan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Ya Yesus Kristus, terima kasih untuk salib-Mu.
Terima kasih Engkau yang telah mengalahkan maut. Engkau yang berinisiatif memberikan damai-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami memperoleh damai itu Tuhan. Jangan biarkan kami memahami damai sejahtera hanya soal-soal jasmani kami. Yang terlalu sepele dibandingkan damai sejahtera, yaitu pemulihan relasi antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau memegang itu Tuhan. Bahwa kondisi mungkin hari-hari ini kami bisa mengalami kesulitan, tantangan, kecemasan, ketakutan. Tetapi kami percaya Engkau yang mati dan Engkau yang hidup. Itu cukup bagi setiap kami. Itulah damai sejahtera kami. Bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.